Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Olivia Renata Boko, NIM 102-2021-0084, kelas C semester 2, program studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Tugas PPKN Resume Bab 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. A. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku Ilmu Negara Umum menurut Cranenburg dan TKB Sabaroyendin 1975. Kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib. Manusia perlu sejahtera. B. Menanyakan alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari media massa baik elektronik maupun cetak menanyakan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Peraturan hukum baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara. Apabila segala tindakan pemerintah atau peraturan berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpaksaan hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegakan hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumbul ke atas. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dari fakta tersebut sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Keadilan penegakan hukum terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau atau kaos. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparat penegakan hukum. F. Rangkuman penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. 2. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia ini, ialah melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan dan penegakan keadilan.
Sekian dan terima kasih. Shalom.